Pemirsa, 3 jurnalis Indonesia diculik tentara Israel dari kapal kemanusiaan Global Sumut Flotilla. Dewan Pers mengecam tindakan ini dan meminta pemerintah Indonesia membantu pembebasan jurnalis yang ditangkap militer Israel. Data dari situs Global Sumut Flotilla ORG hingga Selasa dini hari ada 22 kapal yang dicegat di lepas pantai, 37 kapal dicegat di Laut Mediterania, 309 peserta diculik oleh tentara Zionis Israel. Jurnalis Indonesia yang diculik penjajah Israel yakni Bambang Nuroyono, Andre Prasetyo, dan Taudi Badai. Dewan Pers meminta pemerintah Indonesia membantu pembebasan jurnalis yang ditangkap militer Israel. Dewan Pers menyatakan, 1. Mengecam tindakan Angkatan Laut Israel. 2. Meminta pemerintah Indonesia menempuh jalur diplomatik luar biasa untuk membebaskan wartawan dan warga sipil Indonesia serta memulangkannya ke tanah air. Angkatan Laut Israel mencegat dan menangkap kru dan awak kapal Global Sumut Flotilla pada Senin kemarin. Jurnalis Andre Prasetyo hilang kontak di perairan dekat Gaza setelah logistik kemanusiaan yang ditumpanginya dicegat oleh militer Israel. Dan pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami pemimpin redaksi Republika Andi Muhyiddin untuk membahas kondisi jurnalis Republika yang diculik Israel. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Anita. Baik, Bapak, ini langsung saja nih Pak terkait dengan bagaimana kabar terbaru soal 2 wartawan Republika, Pak, yang kapalnya dicegat oleh militer Israel. Benarkah ini sudah bisa dilacak atau memang saat ini kondisinya masih susah untuk dilacak, Pak? Ya, jadi sejak kapal mereka dicegat dan mereka ditangkap pada 18 Mei, kami putus kontak dengan mereka, gitu ya. Jadi terakhir kami berkomunikasi dengan Bambang atau kami memanggilnya Abeng, itu 18 Mei pukul 15.20 WIB. Saat itu adalah dia mengirim video SOS ke kami, dan setelah itu karena sesuai protokol ketika terjadi intercept, ketika militer Zionis Israel mendekati kapal mereka, mereka harus membuang handphone mereka atau smartphone mereka ke laut. Gitu. Jadi otomatis sejak saat itu hingga sekarang kami tidak bisa sama sekali berkomunikasi dengan mereka. Jadi kami tidak mengetahui kondisi mereka saat ini seperti apa. Namun saya sendiri tergabung di grup WhatsApp untuk kapal-kapal yang dinaiki, gitu ya. Dan kami terus diberikan update dari sana dan mereka mendapat informasi dari jalur-jalur diplomatik. Kalau saat ini mereka para aktivis jurnalis itu lagi diproses untuk dibawa ke kota pelabuhan bernama Asdod. Asdod ini berada di pesisir selatan Israel atau sekitar 40 km dari Gaza. Nanti di sana mereka ada diproses, diinterogasi dan lain-lain. Sementara itu informasi yang kami dapat. Baik Pak Andi, berarti itu sudah bisa dikonfirmasi seperti itu ya Pak kondisi terkininya. Bapak, lalu langkah apa aja yang sudah dilakukan atau diambil oleh kantor Republika sendiri Pak? Ya, kami sejak mendapat kabar bahwa kapal-kapal mereka dicegat dan mereka diculik, gitu ya. Kami saat itu juga langsung sejak tanggal 18 sore, kami sudah langsung melaporkan atau berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri. Dan selain itu juga rekan kami yang berada di comment center baik di Malaysia, begitu juga di Turki, itu langsung berkomunikasi dengan KBRI di sekitar wilayah penculikan, gitu ya. Dan pihak KBRI sudah merespon bahwa mereka akan menggunakan
cara apapun untuk membantu memulangkan atau membebaskan rekan-rekan kita yang diculik oleh tentara Zionis Israel. Baik Pak Andi, ini sebenarnya bisa boleh Anda ceritakan Pak Andi sebenarnya cerita awalnya tuh seperti apa sih Pak, wartawan Bapak kok bisa sampai ada di kapal konvoy Global Smooth Flotilla? Memang ini bentuk penugasan atau emang pure murni gerakan dari personal Pak? Oh ya, tentu penugasan pertama pasti kembali ke keinginan mereka gitu ya untuk. Jadi gini, Bambang dan Todi ini bukan yang pertama kali ikut misi Global Smooth Flotilla. Ini yang kedua kali. Tahun lalu dia berangkat berdua, tapi memang tidak bisa berlayar gitu ya. Mereka meliput di daratan di Tunisia, di sekitar pelabuhan, karena waktu itu tidak dapat kesempatan untuk naik untuk berlayar. Nah, selama tahun lalu dia di sana, Abeng dan Todi ini mengikuti banyak sekali pelatihan, sehingga kemudian di misi tahun ini mereka lah yang kemudian punya sertifikasi untuk berangkat kembali, karena memang dua dari pihak Global Smooth Flotilla memprioritaskan, mengutamakan teman-teman yang sudah ikut pelatihan. Sehingga kemudian kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mereka ini lebih siap gitu ya. Dan tentu saja saya sebagai pemimpin redaksi secara resmi menugaskan mereka. Jadi ini adalah murni tugas jurnalistik yang mereka lakukan di sana. Oke, baik Pak Andi, ini dari informasi yang Anda dapatkan sendiri Pak, berapa lama Pak sebenarnya misi kemanusiaan ini diprediksi akan rampung gitu Pak? Kami agak sulit diprediksi gitu ya, karena mereka tuh berangkat dari 27 April gitu ya, dan saat itu belum bisa dipastikan kapan mereka mulai berlayar. Jadi selama di sana itu masih ada tambahan pelatihan gitu ya, karena memang banyak sekali hal-hal gitu ya yang bisa menghambat pelayaran gitu ya, kapal rusak, cuaca buruk gitu ya, sehingga kemudian ini terhalang. Tapi sebenarnya kalau pelayaran sendiri dari Turki hingga sampai ke Gaza, sebenarnya diperkirakan kalau lancar ya, tidak ada hambatan, itu paling lama 3 hari sudah sampai. Itu sih Mbak. Kalau kemarin itu sempat sebelum dicegat, mereka tuh sempat istirahat cukup lama gitu ya, karena ada kerusakan mesin gitu ya. Juga sempat berhenti karena cuaca buruk. Baik, Pak Andi, ini tapi kalau untuk estimasinya sendiri secara penugasan ini ada nggak Pak dari pihak Global Smooth Flotilla untuk keterangannya? Berapa lama untuk proyek ini Pak? Sebenarnya sih kalau diperkirakan semua berjalan lancar gitu ya, sekitar 2 minggu gitu ya. Dan 2 minggu sampai 3 minggu, karena kan sebenarnya ini ada 3 titik kan pelayaran tuh dari Italia, terus lanjut ke Barcelona, dari Barcelona kemudian ke Turki, dari Turki baru ke Gaza gitu. Jadi ada yang cuma tadinya rekan kami Todi dan Abeng ini ingin berusaha berangkat dari Italia, cuma waktu itu kendala visa gitu. Jadi akhirnya mereka mulai berlayar itu dari Turki. Oh gitu, baik Pak Andi. Pak Andi, ini tentunya setelah terjadi hal ini Pak, para jurnalis Republika disandra. Apakah Anda sudah sempat berkomunikasi dengan pihak keluarga mereka Pak? Seperti apa kondisi keluarga saat ini? Ya, hari itu juga begitu kami dapat kepastian bahwa kapal mereka dicegat, kami langsung menghubungi ibu dari Todi Badai dan istri dari Bambang atau Abeng gitu ya. Respon mereka tentu saja kaget gitu ya, sedih, tapi mereka sangat tegar, sangat sabar dan sangat kuat menghadapi menerima berita ini gitu. Karena memang sebelum berangkat juga Abeng atau Bambang dan Todi sudah menyampaikan ke keluarga mereka, ke istri mereka dan ibu mereka bahwa ada risiko-risiko yang mungkin terjadi gitu ya ketika ikut pelayaran ini. Begitu sih Mbak.
Baik Pak, berarti itu artinya sudah pihak mereka sendiri dari teman-teman kami ini yang jurnalis Republika sudah berkomunikasi tentunya ya sebelumnya dengan konsekuensi yang akan dihadapi begitu ketika bertugas di Project Global Smooth Flotilla ini sendiri ya Pak. Baik Pak Andi, ini apakah sudah ada tanda-tanda bahwa para relawan yang ditahan ini Pak oleh Israel akan kembali dengan selamat? Ya, kita tidak bisa memastikan, tapi tentunya kita berharap mereka semua selamat ya. Tapi kalau kita flashback ya, misi-misi sebelumnya, hampir semua aktivis itu bisa kembali dengan selamat gitu ya, selamat ke negaranya masing-masing gitu, semua dikembalikan. Hanya saja misi sebelumnya ya, yang kemudian ada 2 orang dari Brasil yang sempat dianiaya ya oleh tentara Zionis Israel ketika di tahanan gitu ya. Dan itu sih yang kami berdoa gitu, mudah-mudahan seluruh relawan, seluruh aktivis dan jurnalis bisa kembali ke Indonesia dengan keadaan sehat walafiat. Baik Pak Andi, sebelum kita melanjutkan lagi sharing sesi pada hari ini Pak, ini terkait dengan hal ini kita akan ada ice break sejenak Bapak. Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan pemerintah Indonesia terus melakukan koordinasi untuk memantau kondisi WNI yang ditahan Israel saat mengikuti misi kemanusiaan internasional Global Smooth Flotilla menuju Gaza. Sejauh ini informasi yang kita terima itu masih sulit karena komunikasi yang terbatas. Kami mengapresiasi semangat dari rekan-rekan yang tergabung dalam Global Smooth Flotilla karena ini juga mencerminkan satu keinginan untuk menciptakan situasi yang lebih baik bagi saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza pada khususnya, dan ini merupakan semangat yang saya kira perlu diapresiasi. Kita berharap kondisi mereka baik-baik saja. Kami juga terus melakukan upaya koordinasi karena kita tidak punya hubungan langsung. Jadi kita minta tolong kepada teman-teman kita yang pertama mengalami nasib serupa juga dari warga negaranya, kemudian dari teman-teman yang ada di Jordan dan Turki. Kita doakan semoga mereka kondisinya baik-baik dan bisa segera kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Baik Pak Andi, kita kembali lagi ke perbincangan ini Pak. Sementara ini kan Pak dari negara lain nih Pak, infonya dari negara mana saja Pak yang sudah ikut membantu untuk mencari para relawan yang diculik saat ini? Kami belum dapat informasi ya untuk negara lain yang ikut membantu. Tapi di grup WhatsApp yang saya juga ada di situ, dari pihak Global Smooth Flotilla itu sudah mengimbau setiap negara, setiap aktivis, relawan atau jurnalisnya yang ketangkap untuk segera menempuh jalur diplomatik, terutama untuk berusaha menemui para relawan, para aktivis yang saat ini mungkin dalam proses dibawa ke kota Asdod tadi gitu ya. Sudah ada imbuan seperti itu untuk menempuh jalur diplomat untuk dia kemudian bisa menemui para tahanan. Tapi informasinya memang itu cukup sulit ya untuk bisa menemui mereka, apalagi kalau mereka itu dari kota Asdod kemudian dibawa ke penjara bernama Kitsiot namanya. Itu salah satu penjara besar yang ada di Israel. Baik, Pak Andi, ini kalau dari penilaian Anda secara pribadi nih Pak, apakah kejadian yang seperti ini yang saat ini tengah berlangsung nih Pak, ini akan membuat Israel mendapatkan sanksi yang berat di mata hukum internasional atau akan berlaku biasa saja begitu Pak, seperti Gaza Flotilla di tahun 2010 lalu? Ya, sepertinya tidak akan ada sanksi gitu ya buat mereka dan
karena tidak pernah ada sanksi dari internasional yang konkret gitu ya. Akhirnya kan mereka selalu mengulangi kejadian ini. Itulah karena jelas bahwa penyergapan di wilayah laut internasional adalah pelanggaran hukum internasional gitu ya. Itu sudah sangat jelas dan jelas para relawan, para jurnalis ini statusnya adalah diculik gitu ya. Kalau kemarin ada tempat suara-suara dari pihak Zionis mengatakan mereka tidak diculik, ini jelas diculik gitu ya, karena ini adalah perairan internasional, masih di luar blokade laut yang ditetapkan Israel. Blokade pun sebenarnya kan ilegal yang dilakukan oleh Israel, apalagi ini di laut internasional. Baik Pak Andi, kita doakan bersama semoga rekan-rekan jurnalis bisa dikontak kembali dan bisa kembali dalam keadaan selamat Pak. Terima kasih Pak Andi atas waktunya sudah berbincang bersama kami di iNews siang hari ini. Salam sehat selalu Bapak. Terima kasih Anita.